kita juga akan kembali melanjutkan pelajaran Roh Kudus ya. Kadang-kadang mungkin teman-teman mungkin bosen, ini lagi Bu, Roh Kudus memang banyak banget mengenai Roh Kudus yang harus kita belajar. Kenapa? Karena perjanjian baru ini kita dituntun full sama Roh Kudus. Tuhan Yesus udah enggak ada di dunia lagi dalam wujud manusia, karena adalah lebih baik kalau dia pergi kepada Bapa, karena wujudnya kan manusia, dia terbatas ya. Tapi kalau dia pergi kepada Bapa, dia ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia mengirimkan Roh Kudusnya, maka Roh Kudusnya itu yang akan menuntun kita. Nah, perjanjian baru ini kita full dituntun sama Roh Kudus. Kenapa? Karena perjanjian yang lama sudah tidak berlaku, bukan berarti hukum Taurat dibatalkan, tetapi sudah digenapi oleh Yesus. Dan hukum Taurat itu sifatnya menuntut. Ya, menuntut kamu harus melakukan kebaikan, kamu harus cinta Tuhan, kamu harus cinta sesamamu, cintai, kasihilah Tuhan Allahmu. Bukan berarti kita nggak lagi mengasihi Tuhan dan nggak lagi mengasihi manusia gitu sesama kita, tapi disempurnakan ya. Jadi kita mengasihi, Yohanes 13 Yesus katakan ayat 32, aku memberikan perintah baru kepadamu supaya kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Jadi artinya gini, kamu kenali dulu kasihku, baru kamu kasihi sesamamu dengan kasihku gitu. Otomatis ketika kita kenal kasih Allah, kita pasti juga otomatis mengasihi Allah gitu. Itulah perintah yang baru di perjanjian baru. Sifatnya tidak menuntut tetapi menuntun. Beda ya, dibedakan. Bukan menuntut tetapi menuntun. Hukum Taurat selalu sifatnya menuntut. Tetapi di perjanjian baru kita dituntun oleh Roh Kudus, dia menuntun. Itu beda banget ya. Makanya kita harus banyak terus belajar tentang Roh Kudus. Kenapa? Karena kita satu-satunya yang menuntun kita berjalan di dalam perjanjian yang baru ini. Dan perjanjian yang berlaku sekarang adalah Roh Kudus. Makanya banyak sekali yang harus kita pelajari tentang Roh Kudus gitu. Karena ketika kita nggak kenal dengan tuntunannya, kita kembali lagi menjadi orang-orang yang hidup dalam perjanjian lama, dituntut sama hukum Taurat, kita melakukan hal-hal yang memang baik, ya hukum Taurat itu baik, tetapi kebenarannya tidak ada di sana, gitu. Bedakan baik dan benar. Kenapa Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa? Ketika mereka makan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tuhan tidak mau kita membenarkan diri kita karena perbuatan baik kita. Tetapi Dia mau kita benar karena apa yang dilakukan Yesus kepada kita, kasihnya, dan kemudian ketika kita berada di jalur yang benar, kita melakukan kebaikan. Jadi kita melakukan kebaikan bukan supaya kita selamat atau menyelamatkan diri atau diselamatkan. Kita hanya diselamatkan oleh darah Yesus. Kebenaran kita hanya oleh karena darah Kristus, hanya karena Kristus di dalam kita. Itu beda gitu. Jadi 2 minggu lalu yang saya sampaikan adalah tentang bagaimana Roh Kudus itu sifatnya ada 3 ya. Dia itu dan seringkali ayat ini Yohanes, saya review sedikit ya. Yohanes 16 ayat 8 sampai 11 ini disalahartikan. Jadi orang bilang bahwa Roh Kudus itu dia menginsafkan dunia akan dosa, ya.
akan kebenaran bahwa aku tidak lagi bersama-sama dengan kamu, dan dia juga akan menginsafkan penghakiman karena penguasa dunia. Itu kacau jadinya, karena orang pikir ya, khususnya hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan bahwa Roh Kudus itu sifatnya itu mengingatkan kita dan menginsafkan kita akan dosa kita sebagai orang yang sudah diampuni dosanya. Ini hal yang keliru, karena apa? Roh Kudus kepada kita orang-orang yang sudah dibenarkan, sudah percaya, dia tidak lagi mengingatkan kita akan dosa kita. Kalau kita jatuh di dalam dosa, kita sendiri sudah tahu bahwa kita berdosa. Kita punya hati nurani, Tuhan kasih, yang akan menuduh kita ketika kita berdosa. Jadi nggak perlu dituduh sama Roh Kudus pun kita sebenarnya sudah tertuduh. Tapi ada orang ya yang terus melakukan dosa gitu nggak tertuduh, karena dia udah matikan, udah keras hati nuraninya udah nggak jalan. Itu beda lagi ya. Kita cerita tentang orang yang sudah percaya. Roh Kudus itu sifatnya tidak lagi menuduh. Karena semua dosa sudah ditanggung oleh Yesus. Allah katakan, aku melupakan dosamu sejauh timur dari barat. Sedalam tubir lautan aku melemparkan segala kesalahanmu. Tuhan gak ingat dosa kita. Jadi kita jangan mau dituduh. Dan juga para hamba-hamba Tuhan yang banyak berkhotbah tentang dosa itu gak efektif. Karena itu gak akan membawa orang malah begini, jadinya orang oke, saya gak mau melakukan dosa. Semakin kita berpikir gak mau lagi melakukan dosa, kita akan semakin berdosa. Karena itu sifat dosa. Ya, kita disebut manusia berdosa bukan karena kita melakukan dosa. Tapi kita lahir sudah berdosa. Makanya kita disebut manusia berdosa. Jadi kita melakukan dosa, nggak melakukan dosa pun sebenarnya kita manusia berdosa. Ya, bukan karena apa yang kita lakukan. Tetapi karena darah Yesus, maka ketika kita percaya, Yohanes 13 katakan, siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi dosa itu cuma satu sekarang. Kalau tidak percaya, yang akan dihukum cuma satu. Kalau tidak percaya. Yohanes 16 pun katakan, maka Roh Kudus itu akan mengingatkan dunia akan dosa. Dosanya itu singular, bukan plural. Jadi bukan dosa mencuri, dosa membunuh, dosa berzina, bukan. Singular, hanya satu dosa. Tidak percaya kepada Yesus. Cuman itu dosa yang dihukum. Yang lain sudah ditanggung sama Yesus di kayu salib. Jadi Roh Kudus sifatnya mengingatkan dosa kepada orang-orang yang belum percaya. Tetapi kepada kita yang percaya, Roh Kudus sifatnya apa? Dia mengingatkan bahwa kita benar. Kita sudah dibenarkan oleh Allah. Kita ada pada posisi yang benar. Saya ulangin lagi kemarin hari Sabtu, di doa Sabtu saya sempat cerita tentang bedanya benar dengan baik. Ya, saya mungkin mau pulang ke Cibubur, satu-satunya jalan adalah Raya Hankam. Itu satu-satunya jalan yang benar. Tapi macet, nggak baik keadaannya. Saya nggak mau. Akhirnya saya ngambil jalan yang saya lihat baik, Jatiwaringin. Tapi Jatiwaringin arahnya ke Jakarta. Bukan jalan yang benar. Tapi saya pilih yang itu karena saya pikir ini jalan yang baik walaupun bukan benar. Sampai nggak saya ke rumah saya? Nggak sampai. Gitu juga dengan kita. Ketika kita mau selamat, kita pikir aku melakukan yang baik, aku melakukan yang baik. Padahal itu bukan jalan yang benar. Nyampe nggak kita selamat? Enggak. Karena Yesus bilang hanya aku satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi hari ini pun kita mau belajar tentang kebenaran yang disampaikan oleh Roh Kudus kepada kita. Ya, kita lanjutkan ya. Oke, kita buka Yohanes 16. Sekarang kita menuju ayat 12 sampai 15 ya. Saya lagi pasang.
khotbah. Kita buka dari, jadi itu tadi, Roh Kudus tidak pernah mengintimidasi kita. Kalau kita berdosa, kita udah terintimidasi sendiri. Tapi intimidasi menyebabkan kita tidak bisa bangkit. Karena itu, stop ketika kita menyadari kita berdosa. Satu hal, mau kita berdosa, mau kita tidak berdosa, Tuhan tidak pernah berseberangan dengan kita. Kenapa? Karena dosa udah beres oleh Yesus. Mau kita nggak berdosa, mau kita jatuh di dalam dosa, ingat Tuhan tidak berseberangan sama kita. Masalahnya kita yang akan menanggung konsekuensinya. Walaupun Tuhan tidak berseberangan sama kita, tapi ada tabur dan tuaian akibat dosa yang kita lakukan harus kita tanggung. Itu dia. Tuhan tetap nggak berseberangan sama kita. Kenapa, Bu? Nggak adil dong. Tuhan adil. Kita yang nggak adil. Udah ditebus tetap melakukan dosa. Yang nggak adil tuh kita, bukan Tuhan. Tuhan itu adil. Dia tidak berseberangan sama kita walaupun kita melakukan dosa. Kenapa? Karena dia melihat Yesus di dalam kita. Dan Yesus adalah kebenaran di hadapan Bapa. Kita tetap kudus, kita tetap benar. Kita ada pada posisi yang benar. Dan Roh Kudus, dia ketika kita jatuh dalam dosa, dia selalu mengingatkan kita. Ingat, Bapa nggak pernah berseberangan sama kamu. Udah jangan lakukan lagi, ayo bangkit. Itu sifat Roh Kudus. Selalu bangkitkan kita, semangati kita untuk masuk di dalam identitas kita, kebenaran kita, menyadari siapa kita, bangkit lagi. Roh Kudus nggak pernah seperti itu terus, kamu dosa ya tadi, rasain. Habis ini kamu tanggung akibatnya, nggak pernah. Cuman kita harus sadari, inilah dunia. Ketika kita jatuh di dalam dosa, kita akan harus menanggung konsekuensinya, gitu loh. Ya, oke, kita ingat itu satu hal. Nah, kita baca sekarang, lanjutkan dengan Yohanes. Ini kita masih belajar tentang Roh Kudus ya, karena Roh Kudus kalau kita nggak ngerti Roh Kudus, sedangkan modal kita hidup di perjanjian baru, itu full sepenuhnya tuntunan Roh Kudus. Tadi saya udah katakan, kita bukan lagi di dalam perjanjian yang lama, karena perjanjian lama itu full hidup kita di bawah tuntutan hukum Taurat. Tuntunan dengan tuntutan beda banget. Kalau kita di bawah tuntunan Roh Kudus dan kita nggak tahu cara kerja dan sifat Roh Kudus, kita dalam kondisi bahaya. Apakah saya tetap selamat, Bu? Kalau saya nggak dituntun Roh Kudus, nggak mau dituntun Roh Kudus, tetap ketika engkau mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamatmu pribadi, dan kau percaya dalam hati mengaku dengan mulut, kau tetap selamat. Sekalipun kau tidak dituntun Roh Kudus dalam hidupmu, tetapi hidupmu tidak akan sampai pada panggilannya Tuhan, destininya Tuhan, rancangan Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Tuhan ketika menciptakan kita, menenun kita dalam kandungan ibu kita, dia rancang kita dahsyat dan ajaib. Tapi dia tahu betul kita nggak akan bisa mencapai rancangannya itu, yang dahsyat dan ajaib itu, karena dunia ini kan udah jatuh ke tangan iblis ya. Kita nggak akan sampai kepada rancangannya itu kalau tanpa pertolongan tuntunan Roh Kudus. Kekristenan adalah kemustahilan sebenarnya. Ya, karena kalau kita baca Matius 5, tampar pipi kiri, berikan pipi kanan, tampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Ya, terus sebenarnya bagaimana sebenarnya kita tidak berzinah itu bukan hanya sekedar tidak melakukan perbuatan berselingkuh atau tidur dengan pasangan yang lain. Bukan hanya itu, tetapi berzina itu masalah hati. Itu dalam sekali, enggak mungkin kita bisa melakukannya di tengah-tengah dunia ini. Tapi dengan Roh Kudus kita bisa. Makanya perjanjian baru ini fully dipimpin, dituntun Roh Kudus. Kalau kita enggak belajar Roh Kudus, kita gawat. Ya, kita kacau. Nah,
Saya lanjutin Yohanes 16 ayat 12 ya. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Ini perkataan Yesus kepada murid-murid ketika dia akan naik ke kayu salib ya. Dan dia bilang gini, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu, ayat 13 ya. Jadi ayat 12 itu banyak yang aku mau katakan, tetapi kamu belum dapat menanggungnya, maksudnya kamu gak akan ngerti. Kalaupun aku sampaikan, kamu gak akan ngerti. Kenapa? Karena Yesus belum mati di kayu salib dan Roh Kudus belum dicurahkan. Ini Yesus sedang bicara tentang Roh Kudus. Karena tanpa pimpinan Roh Kudus, hikmat dari Roh Kudus, walaupun Yesus jelaskan, kita gak akan ngerti, itu maksudnya. Dan kemudian ayat 13, tetapi apabila Roh Kudus itu datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dengan dirinya sendiri, tentang dirinya sendiri. Jadi ini, yang dilakukan Roh Kudus yang pertama adalah dia akan memimpin kita di dalam seluruh kebenaran. Emang kebenaran ada berapa macam? Kebenaran ada apa aja sih? Kebenaran apa aja yang harus dijelaskan sama Roh Kudus? Di sini dikatakan kebenaran tentang penebusan, ya, kebenaran tentang siapa identitas kita sebagai orang lahir baru, ya nanti kita pelajari. Terus kebenaran tentang kuasa dan otoritas yang ada dalam kita. Terus kebenaran bahwa kita sudah hidup di dalam kodrat ilahi, ya. Jadi itu banyak sekali kebenaran yang harus dia jelaskan. Kenapa? Karena seringkali kita tidak menyadari bahwa kita sudah berada pada posisi yang benar. Kita seringkali ketika ada masalah, kita terus nanya, Tuhan aku salah apa? Apalagi yang harus aku lakukan? Aku udah puasa, aku udah ibadah, aku udah ini, melakukan yang baik, melakukan ini, melakukan itu. Saudara, ketika kita masih berpikiran seperti itu, artinya kita tidak mengenal perjanjian kita. Kita tidak berada di dalam perjanjian yang benar. Kita tidak berada di dalam perjanjian yang sedang berlaku. Tetapi kita berada di dalam perjanjian yang lama, yang sudah kedaluarsa. Dan tentu saja akan semakin lama kita akan semakin frustasi. Kenapa? Semakin kita lakukan yang baik dan kita nggak menemukan jawaban dari persoalan kita. Dan seakan-akan Tuhan itu nggak menjawab doa kita, kita akan semakin hancur saudara di dalam, apalagi hubungan kita seperti Marta. Marta bilang sama Tuhan, waktu dia lihat Maria duduk di kaki Yesus, dia kerja capek, aku udah lakukan ini, aku udah lakukan itu, Tuhan kau nggak peduli. Pernah nggak sih? Ya, kadang kita dalam hati, aku ini banyak masalah loh Tuhan, aku udah pelayanan, aku udah doa, aku pikir Tuhan akan jawab masalahku. Kau gak peduli Tuhan. Itu adalah cara berpikir yang keliru. Kenapa? Seperti yang saya pernah sampaikan di Mazmur 73. Pemazmur itu akhirnya membandingkan dirinya dengan orang lain. Itu yang Marta lakukan. Dia membandingkan dirinya dengan Maria. Aku udah lakukan ini, aku udah lakukan itu. Yang penting bukan apa yang kita lakukan. Saudara, ya bukan saya maksud terus kau bebas lakukan apa aja, bukan. Tapi paling penting, poin yang harus kita ingat adalah apakah kita sudah pada posisi yang benar. Makanya Roh Kudus selalu mengingatkan kita tentang kebenaran akan penebusan. Roma 3 ayat 20 sampai 31 ya. Kita baca sedikit ya. Roma 3 ayat 20 sampai 31. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi kebenaran kita bukan karena kita melakukan. Ya, dan kalaupun kita melakukan hal yang jahat tadi saya katakan, ya, kita jatuh di dalam dosa, Tuhan tidak berseberangan dengan kita karena Dia tidak melihat apa yang kita lakukan.
Sesuatu yang baru enggak? Atau ibu berani banget ngomong gini? Ini firman Tuhan yang bilang. Kita dibenarkan bukan karena kita melakukan yang baik. Kita dibenarkan karena posisi kita sudah benar sebagai orang percaya. Artinya walaupun jalan Hankam Raya itu tidak baik, tapi saya udah pada posisi yang benar. Keadaan aja nggak baik. Tetapi saya akan sampai ke rumah saya dengan selamat melalui jalan itu. Karena itu satu-satunya jalan menuju ke rumah saya. Saya ada pada posisi yang benar. Pastikan dirimu ada pada posisi yang benar. Itu penting. Makanya saya kemarin nanya, kalau di ruangan ini ada badai, di luar sana tenang, terang benderang, tapi di dalam sini ada Tuhan Yesus, kamu milih mana? Di luar sana yang gak ada badai atau di dalam sini? Di luar sana memang gak ada badai, keadaan baik, tapi tidak ada kebenaran. Karena kebenaran hanya ada di dalam Yesus. Yang Allah Bapa lihat adalah Yesus di dalam kita. Mungkin hal ini ya, pelajaran ini membosankan, tapi ini harus kita ngerti. Supaya kita bisa masuk di dalam rancangan Allah yang dahsyat dan ajaib untuk kita. Saudara, masalah kita enggak pernah lebih besar daripada roh Allah di dalam kita, percaya itu. Tetapi panggilan kita itu selalu lebih besar daripada apa yang ada di dalam diri kita. Karena itu kita butuh Roh Kudus. Kalau enggak, kita enggak akan bisa masuk ke dalam panggilan Allah itu. Karena panggilan Allah di dalam kita itu dahsyat, ajaib, hebat, besar. Tapi kita enggak akan bisa, enggak apa-apa Kak Mian, santai aja. Kita enggak akan bisa masuk di dalamnya tanpa Roh Kudus. Makanya kita harus belajar. Kalau ketika kita ada salah, ada masalah, terus kita tertuduh, itu bukan suara Roh Kudus. Kenali sifat-sifat Roh Kudus. Dia nggak akan gini ketika kita salah, kau salah. Makanya tanggung sendiri, rasain. Ayo, gimana besok? Makan apa kau besok? Gawat ini, bikin kita khawatir. Itu bukan Roh Kudus, titik. Stop suara itu. Lawan dia, aku salah, ya aku tahu aku sudah salah dan aku tidak akan melakukannya lagi. Tapi aku pada posisi yang benar. Karena Kristus di dalam aku, Bapa ngelihat aku benar karena kebenaran Kristus dan aku bergerak dari kebenaran ini. Aku mau bangkit, aku gak mau ngulangin lagi, aku mau semangat, aku percaya besok aku bisa makan, karena Allahku yang menyediakan. Intimidasi, tuduhan, itu bukan sifatnya Roh Kudus. Karena tuduhan dan intimidasi, sifatnya tidak membangkitkan. Sedangkan Roh Kudus, dia sifatnya selalu membangkitkan. Jadi ketika kita dengar itu, ada suara seperti itu bukan dari Roh Kudus, stop. Jangan mau dengarkan, itu iblis pasti. Karena iblis selalu menuduh. Seringkali ketika ada masalah, apalagi suami istri, kamu dulu kan yang bikin gini, jadi begini. Ingat lagi kesalahan yang dulu. Saudara, kalau Tuhan udah lupakan kesalahanmu, kenapa kamu ingatkan kesalahan orang lain? Kenapa enggak gini? Iya sih, kita dulu salah ya. Kesalahan suami, kesalahan istri juga. Namanya satu, suami istri. Ya udah kita jangan gitu lagi, yuk kita bangkit yuk. Itu Roh Kudus. Tapi di luar itu, tuduhan, intimidasi, yang membuat kita nggak bisa bangkit, itu bukan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu, dia akan
membenarkan kita, maksudnya bukan perbuatan kita yang dibenarkan, tapi dia akan mengingatkan, hei kamu ada pada posisi yang benar loh, karena kamu percaya Yesus, ayo bangkit. Roh Kudus ada di dalam kamu, udah. Buat Tuhan apa yang sudah lalu terjadi, dia udah lupa. Allah kita satu kelemahannya, dia pelupa akan dosa kita. Udah bangkit lagi, berjalan di dalam tuntunan Roh Kudus sekarang. Kadang-kadang ada orang berpikir seperti ini, pokoknya aku melakukan yang baik. Kembali lagi seperti yang saya bilang tadi, ada jalan yang kelihatannya baik, Jatiwaringin, tapi tidak menuju ke rumah saya. Ada orang yang berpikir, wah secara keuangan, aku mau nolongin orang ini kelihatannya baik. Aku ambil aja perpuluhan untuk nolongin orang ini, kelihatannya baik. Tetapi mungkin itu bukan hal yang benar. Apa yang benar sebenarnya? Yang benar semuanya dari Roh Kudus. Dia akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Makanya kita di zaman Perjanjian Baru nggak ada hal yang bisa kita bilang, oh yang benar adalah ini, doktrin itu. Kita bergerak di dalam tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menyatakan seluruh kebenaran. Ya, saya punya teman seperti itu. Bu, saya nggak persepuluhan udah setahun. Karena saya berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, kan baik. Saya tanya, apakah Roh Kudus memang suruh seperti itu? Karena Roh Kudus yang paling benar. Dia yang akan menyatakan seluruh kebenaran. Enggak ada yang lain. Itu Perjanjian Baru. Dan kemudian ya ayat 21, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan seperti disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena penebusan dalam Kristus Yesus, kita dibenarkan dengan cuma-cuma, gratis. Enggak ada yang perlu dibayar. Kita dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan. Bukan saya bilang bahwa kita nggak usah berbuat baik, no. Yang saya katakan, tuntunan Roh Kudus pasti membawa kita kepada perbuatan baik. Bergerak mulai dari tuntunan Roh Kudus. Kebenaran di dalam kita adalah iman akan Roh Kudus. Jadi jangan lagi kita bergerak di dalam kebaikan menurut pandangan pikiran kita, menurut hukum Taurat. Udah nggak berlaku, udah kedaluarsa. Yang berlaku saat ini perjanjiannya adalah kita berbuat baik karena dituntun oleh Roh Kudus. Gitu. Ngerti ya? Saya harap kita ngerti, karena saya sampaikan ini berulang-ulang, saya nggak punya waktu untuk sampaikan berulang-ulang di ibadah-ibadah raya atau doa pagi. Dan saya harap murid-murid saya di sini ya, yang akan mengajar ya, yang akan mengajar dan buka kelas lagi di mana kalian berada, mungkin di tempat pekerjaan atau di gereja ini juga, kalian juga bisa menekankan hal ini. Perbedaannya sangat jelas antara Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru. Ya, Perjanjian Baru kita melakukan yang baik karena kebenaran Kristus di dalam kita. Kita bergerak karena tuntunan Roh Kudus. Kita melakukan yang baik bukan supaya kita menjadi seorang yang lebih baik dari orang lain. Ketika kita mulai merasa ya, apalagi nih suami istri ya, kadang-kadang istri yang ngerasa, oh gue udah lebih baik dari suami gue. Tadi dia lupa doa. Gue enggak, gue selalu ingat doa. Mulai banding-bandingin. Percayalah, itu semua perbuatan baikmu sia-sia karena bukan dari Roh Kudus.
Roh Kudus nggak akan membuatmu sombong, nggak akan membuatmu merasa lebih baik dari orang lain. Ya, itu bukan sifat Roh Kudus. Jadi maaf kalau selama ini ada yang merasa saya lebih baik dari suami saya. Itu ya. No, Roh Kudus sifatnya nggak seperti itu. Kalau sampai ada suara itu di dalam hatimu yang mengatakan, kau lebih baik dari suamimu. Percayalah itu bukan Roh Kudus. Itu iblis